Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang kenapa sih Mbak kita harus ngaji, kenapa Mbak kita harus talabul ilmi. Untuk menjawab pertanyaan itu saya ada 3 alasan. Yang pertama, kenapa kita harus mengaji? Yang pertama adalah karena kita butuh. Ya, kita butuh terhadap ilmu. Bahkan kebutuhan kita terhadap ilmu itu jauh lebih besar, jauh lebih penting dibandingkan kebutuhan manusia terhadap makanan pokok, terhadap kebutuhan pokok. Kita mengenal ada istilah kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus, mau tidak mau harus ada, meliputi sandang, pangan, papan. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan pendukung atau pelengkap. Ada lagi kebutuhan tersier, itu adalah kebutuhan mewah. Nah, kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih besar dibandingkan kebutuhan primer. Cuma sayangnya manusia itu banyak yang kurang menyadari, bahkan tidak menyadari hal itu. Banyak mereka yang menganggap bahwa ilmu itu, mencari ilmu, ngaji itu sampingan. Banyak yang merasa mereka sudah cukup ilmu. Modal khatam juz 30 merasa sudah cukup ngajinya. Padahal tidak seperti itu. Imam Ahmad dalam satu hari pernah beliau berkata, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhu ilat ta'ami wasyarab." Manusia terhadap ilmu itu lebih membutuhkan dibandingkan terhadap makanan atau minuman. Kenapa demikian? Li'annahum ya'kuluna fil yaum marratan au marratain. Karena mereka, manusia itu dalam sehari makan 1 kali atau bahkan 2 kali saja, sekedar hanya untuk mengganjal perut. Wahum yahtajuna ilal ilmi bi'adadil anfas. Sementara manusia membutuhkan ilmu itu sepanjang helaan nafas. Jadi apapun gerak-gerik yang manusia lakukan itu harus didasari dengan ilmu. Sedikit saja melenceng kita menggunakan ilmu misalnya, maka bisa jadi ibadah kita, ta'abud ilallah, ibadah kita bisa jadi tidak diterima, bisa jadi mardudun, tidak diterima, la tuqbalu. Bahkan parahnya, bisa jadi tujuan daripada penciptaan manusia itu tidak terrealisasi. Maka disinilah pentingnya ilmu yang bisa membimbing hati kita, ilmu yang bisa menunjukkan jalan mana, ilmu yang bisa membimbing raga maupun perkataan kita. Dan yang kedua, alasan kenapa harus ngaji adalah supaya kita selamat. Maksudnya bagaimana Mbak? Supaya kita selamat sampai dengan tujuan kita. Orang ketika ditanya arah tujuan atau tujuan akhir daripada hidup di bumi itu, pasti jawabannya adalah surga. Tapi teman-teman, bisakah ketika ditanya nih, kamu tahu jalan ke surga itu bisa menunjukkan kemana?
oh ini loh surga tuh lurus aja, lurus 3 meter, nanti ketemu sama pertigaan, ambil kanan, lurus lagi 10 meter, ada perempatan, ambil kiri, nah, sebelah kiri jalan tuh ketemu surga. Nggak bisa, tidak bisa seperti itu jalan menuju surga. Nah ini pentingnya ilmu, jalan menuju surga itu ditunjukkan sama ilmu. Jadi misalnya gini, kita jalan nih ketemu sama ada pertigaan, kanan bilangnya sedekah, kiri bilangnya ambil perkara syubhat. Nah untuk kita bisa tahu ke mana nih yang mau diambil nih, antara sedekah apa mengambil barang syubhat, maka kita tahunya adalah dari ilmu itu. Atau mudahnya, sederhananya, ilmu itu adalah penunjuk arah Google Maps-nya gitu. Ilmu itu adalah penunjuk arah kita untuk sampai ke tujuan akhir kita, yaitu surga. Itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga kenapa kita harus ngaji, jawabannya adalah supaya kita beda. Ibnul Qayyim berkata, innama yatamayyazul insanu an ghairihi minal hayawanat bi fadilatil ilmi wal bayan. Manusia dibedakan dari selainnya, maksudnya adalah hewan, karena keutamaannya terhadap ilmu dan penjelasannya. Faida udimatil ilmu fa ghairuhu minad dawab wasiba aktsaru aqlan minhu. Maka ketika tidak ada ilmu, fa ghairuhu minad dawab wasiba, maka selainnya berupa binatang yang melata, wasiba, dan hewan buas, mereka lebih banyak makannya, wa aktsaru minhu batshan, dan kekuatannya juga lebih daripada manusia, wa aktsaru jima'an wa auladan, dan lebih banyak hubungan pastri maupun anaknya itu lebih hewan daripada manusia, wa atwalu a'maran, dan umurnya juga lebih panjang. Maka ketika manusia dengan hewan itu mau adu makan, kalah. Adu kekuatan, kalah juga. Adu panjang-panjangan umur, banyak-banyak anak juga manusia kalah. Maka yang tersisa tinggallah al-qadrul mushtarak, sesuatu yang sama antara manusia dan hewan itu tinggallah hidup. Balhum afdol, bahkan terkadang hewan itu lebih utama daripada manusia. Karena ketika nanti di akhirat manusia setiap perbuatannya itu dimintai pertanggungjawabannya, sedangkan hewan itu tidak ada dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Maka begitu teman-teman, kurang lebih alasan atau jawaban kenapa kita itu harus mencari ilmu. Yang pertama tadi, kenapa kita harus mencari ilmu, Mbak? Kenapa kita itu harus talabul ilmi? Yang pertama adalah karena kita butuh terhadap ilmu. Yang kedua, supaya kita selamat sampai ke tujuan akhir kita, yaitu surga. Dan yang ketiga, supaya kita itu bisa beda dengan makhluk Allah yang lain. Di sini disebutkan supaya manusia itu beda daripada hewan. Sekian yang kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan. Banyak salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.